Oke, jadi hari ini saya iseng-iseng setelah tadi nonton eh wawancara di TV One. Jadi kita mau flashback lagi ke Instagram yang milik Polda Jabar. Pertama saya cek dulu Humas Polda Polda Jabar. Lalu saya scroll ke bawah untuk gambar-gambar yang menampilkan DPO tanpa wajah. Nah, di sini ada yang seru. Jadi untuk DPO ini memang tidak ada wajahnya, hanya ada nama alias saja dan ya tidak ada tergambar jelas alamat, tinggi badan yang umum ya untuk orang Indonesia. Untuk Peggy juga sama, hanya ada usia, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal terakhir, ciri-ciri khusus. Tapi ada yang menarik di komen-komen Instagram ini. Ada Babang Wirang Birawa, ini udah centang biru ya. Pak, boleh buka DM? Ada informasi penting, semoga berguna. Sepertinya sih ini Babang ini ahli firasat gitu ya, atau apa ya. Banyak juga nih netizen yang komen-komen. Ada Okasaka, dia berkomen adminnya sedang tidur, tunggu dibuka 8 tahun kemudian Bang Wir. Waduh. Dan saya juga penasaran nih sama Babang Wirang Birawa. Udah saya buka di atas ya. Nah, ini yang seru di sini. Jadi salah satunya adalah mana ya? Oh, ini. Sebentar, tadi di mana ya? Mungkin di sini. Bang Wira. Jangan risau lagi netizen, pelaku 3 DPO beberapa saat lagi akan terungkap. Wah, kayaknya ini firasatnya bakal kenceng banget ya si Babang Wira. Babang Wirang Birawa, centang biru 1, saya kurang tahu ya kalau untuk Babang Wira ini ya. Tapi untuk postingannya seru sih. Kayak di salah satu postingannya ini cara menyusun puzzle pakai hashtag, bukan cocokologi, abaikan berita yang menyimpang. Dia men-challenge netizen untuk agar tidak terkecoh dengan opini yang sesat dan dapat mengubut kebenaran. Jadi netizen ditantang untuk mencari berita di tahun 2016. Isi berita itu, lihat keterangannya beberapa orang pelaku, kemudian sambungkan kembali dan dengan hasil sidang, dan coba perhatikan kejanggalan dari keterangan yang katanya salah tangkap si abang-abang ngantuk. Maksudnya siapa ya? Sakatatal kali ya. Nanti kalian akan tahu sendiri dan menemukan hasil tentang 3 DPO itu. Di sini ada komenan menarik ya dari Babang Marcel, si pesulap merah. Kulik, Bang Marcel berkomentar katanya, kulik, riset, dan kumpulin terus datanya Kapten. Firasat saya, Linda dekat dengan salah satu pelaku dan tahu detail kejadiannya karena diceritakan oleh salah satu pelaku atau mungkin juga ada di lokasi. Wow. Jadi menurut analisa dari Babang Marcel, si pesulap merah yang komennya sekitar 11 jam yang lalu dan di like sekitar 357 like,
Dia mengatakan bisa dikulik, di riset, kumpulin terus datanya, dan dia juga berfirasat kalau Linda dekat dengan salah satu pelaku dan tahu detail. Jadi kemungkinannya menurut analisa Babang Marcel, si Linda ini ada di lokasi dan mungkin bersama dengan para pelaku. Mungkin ini kan hanya analisa dari Babang Marcel, si pesulap merah. Ini real ya, nggak tidak pakai tipu-tipu. Real dari Instagram maksudnya. Dan apalagi ya, oh iya, ini challenge dari si Wirang Birawa. Oke, kita lihat ya satu persatu. Ini mungkin berita dari tahun 2017 ya, 12 Mei 2017 dari Detik News. Bunuh sepasang kekasih, 7 anggota geng motor Cirebon dituntut mati. Kita slide ke berikutnya. Jumlah tersangka final. Ini kayaknya kumpulan dari challenge-nya si Babang Wirang. Setelah dilakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, polisi menangkap total 8 dari 11 pelaku. Mereka yang ditangkap yakni Jaya, Suprianto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramdhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Sidang agenda tuntutan perkara tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon. Ini berita tahun 2017 ya, sambungan dari berita yang pertama tadi. Ini 7 terdakwa yang diadili yaitu Eka, Eko, Hadi, Jaya, Rivaldi, Sudirman, Suprianto. Jaksa menilai perbuatan ketujuh terdakwa sudah terlewat batas kemanusiaan. Nah, ini putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terjatuh. Setelah itu saksi Eko memukul sebanyak 2 kali. Ini pengakuan dari saksi Eko Ramdhani ya, salah satu dari 8 dari pelaku. Dan mengenai bahu kanan anak korban Muhammad Rizky Aditya yaitu Eki dengan menggunakan bambu dan mengenai punggung sebelah kanan anak korban Muhammad Rizky. Mungkin disebut anak karena masih di bawah umur kali ya, atau mungkin seperti itu. Menggunakan istilah anak. Kemudian anak Saka Tatal bin Karsila memukul ke arah punggung namun mengenai muka bagian kanan. Anak korban Muhammad Rizky Rudiana yaitu Eki sebanyak 1 kali. Selanjutnya, saudara Andi turun dari sepeda motor dan memukul anak korban Muhammad Rizky di bagian wajah sebelah kiri dengan tangan kosong sebanyak 5 kali. Kemudian, saksi Eka Sandi alias Tiwul bin Muran memukul anak korban yaitu Eki di bagian pipi sebelah kiri pakai tangan sebanyak 2 kali. Kemudian Jaya alias Kliwon bin Sabdul turun dari sepeda motor dan memukul anak korban yaitu Eki di bagian muka pakai tangan sebanyak 2 kali. Saksi Suprianto alias Kasdul di bagian muka bagian tangan sebanyak 2 kali. Lalu saudara Dani memukul dan menggunakan kayu ke bagian rahang belakang kanan. Jadi si Dani melakukan pemukulan menggunakan kayu. Lalu Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil alias Andika bin Asep Kusnadi memukul Eki dengan menggunakan kayu bambu mengenai bagian leher belakang kiri. Jadi di bagian belakang leher dipukul menggunakan bambu.
Lalu Peggy alias Perong DPO yang tidak terlihat wajahnya, yang tidak diketahui keberadaannya sekarang, memukul anak korban Muhammad Rizky Rudiana pakai tangan sebanyak 2 kali, sehingga anak korban Muhammad Rizky Rudiana menjadi tidak berdaya. Setelah itu ada perintah saksi Eko Ramdhani dan saudara Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil alias Andika bin Asep Kusnadi, anak korban Muhammad Rizky, oleh saudara Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi dan saudara Peggy alias Perong dibawa naik sepeda motor, dan anak korban Vina dibonceng oleh saksi Eko. Jadi si Vina dibonceng oleh Eko Ramdhani. Selalu menggunakan istilah anak karena si korban dan pelaku beberapa masih di bawah umur, jadi anak yang berperkara dengan hukum. Dibawa oleh saudara Dani dan diikuti oleh anak Saka Tatal bin Karsila dan kawan-kawannya dan kawan-kawan lainnya menuju ke lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil di seberang SMP Negeri 11. Ya, itu adalah salah satu dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ya. Ini real, bisa dicek langsung, karena Babang Birawa juga nggak mungkin ngeposting seperti ini kalau nggak ada yang beneran ya, karena sangat sensitif. Jadi itulah sedikit puzzle tentang Vina. Jadi konklusinya masih sangat membingungkan. Kita nggak tahu mana yang sebenarnya terjadi. Bisa jadi ada tangan-tangan gaib. Tapi Babang Marcel juga tidak berkomentar juga sih soal Linda yang kerasukan. Di sini juga Radil I9, gimana tanggapan yang Linda kesurupan Om, apakah real atau dibuat-buat? Nah, ini seru karena kan Babang Marcel ini terkenal nggak terlalu percaya dengan yang begituan. Terutama kan dia sering memerangi para dukun palsu dan sebagainya. Jadi ada indikasi juga kemungkinannya Linda dalam keadaan sadar, atau mungkin Linda berada di lokasi. Who knows? Seru. Linda ngomong herself now that only 8 culprits were arrested and the police nggak terlalu jelas sih. Ya, sedikit mungkin bukan konspirasi ya, sedikit unek-unek dari netizen. Oke, jadi untuk sementara itu dulu, nanti disambung lagi karena ini sangat seru sekali ya, bakal melebar karena bola panasnya juga sudah berpindah-pindah ya, mulai dari Saka Tatal yang katanya dipukuli oleh polisi, dan tersangka-tersangka lainnya yang mungkin katanya dipaksa dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu juga ya, karena sah-sah saja kan bagi mereka. Atau pernyataan dari bapak pengacara dan ibu pengacara kedua belah pihak, who knows. Terima kasih sudah mampir. Jika berkenan boleh subscribe dan like jika suka, dan terima kasih.